Pertama saya ingin mengatakan bahwa kondisi ini sebenarnya merata ya, tapi kalau kita lihat, kota-kota besar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, ini menjadi benchmark-nya, sektor properti komersial. Dan di 2 kota ini memang, sudah kelihatan ada terjadinya penurunan okupansi yang cukup signifikan. Dan sebenarnya ini tidak hanya dipicu oleh pandemi yang selama 2 tahun terakhir ini, tapi juga lebih banyak disebabkan oleh, kondisi beberapa tahun terakhir ini. Dan kondisi ini, tambah diperburuk dengan terjadinya, pandemi selama 2 tahun terakhir ini. Oke, Pak Ferry mohon maaf tadi sempat terputus, selain karena pandemi berarti juga karena apa Pak, tadi sempat terputus? Karena oversupply situation, jadi, Mmm, situasi yang supply yang sudah sangat berlebihan saat ini sehingga tidak terjadinya keseimbangan antara permintaan dan baik. penyerapan, dan pasokan maksud saya. Oke, saya ingin ke Pak Tony. Pak Tony, bagaimana Pak Tony kondisi, pengembang dari gedung-gedung perkantoran saat ini? Apakah benar memang oversupply saat ini hingga akhirnya okupansi menjadi menurun atau memang karena, hanya pandemi COVID-19 atau juga karena adanya kebiasaan WFH saat ini? Silahkan Pak Tony. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Ferry itu adalah sesuatu yang bisa kita amini. Tapi memang pada dasarnya okupansi itu memang sudah mulai mengalami koreksi itu sebelum pandemi. 3 tahun terakhir itu memang sudah mengalami penurunan dikarenakan adanya online segala macam dan juga ada 2 faktor ini kita bicara sebelum pandemi. Yang pertama adalah faktor di mana supply-nya naik terus, sementara demand-nya itu tren turun gitu. Lalu setelah itu masuklah kepada fase yang di mana kita berhadapan dengan pandemi. Kalau soal masalah hitung-hitungannya, data-datanya itu Pak Per ini paling jago itu masalah soal hitungannya. Tapi kata kuncinya adalah memang mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya apakah pandemi? Ya, pandemi itu memberikan sumbangan. Dan akhirnya ketika mulai ada online, support dan lain sebagainya bagus, itu membuat orang juga mulai berpikir. Lalu di mana ekonomi kita juga kan mengalami kontraksi, mengalami semua penurunan. Jadi secara otomatis orang pun akan menyiasati bagaimana mengurangi kos yang ada. Dan salah satunya adalah biaya terhadap penyewaan ataupun juga okupansi perkantoran. Oke. Nah, karena itu sedemikian rupa kira-kira menurut saya. Oke, boleh dijabarkan Pak Tony memang harga sewa saat ini khususnya di wilayah-wilayah besar seperti Jakarta dan Surabaya sebagai benchmark properti ini seperti apa, Pak Tony? Ya, tentu yang tadi dikatakan memang untuk sewa harganya segala macam itu Pak Ferry yang lebih tahu lah. Update terakhirnya berapa per meter square-nya. Tetapi yang kami mau sampaikan dari kami pengembang atau kami developer yang membangun perkantoran atau kami sebagai landlord itu mengatakan bahwa situasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan juga bagaimana dunia usaha untuk bisa eksis mendapatkan profit di tengah situasi yang ada ini yang membuat bagaimana mau tidak mau kita ya harus berimprovisasi untuk bisa eksis dan improvisasi ini diatur dengan bagaimana kita menyiasati kebutuhan akan perkantoran tadi. Oke. Sehingga masalah pandemi akan membuat kita jadi mengurangi kebutuhan space akan perkantoran dan juga ya tadi hybrid, jadi WFH dan lain sebagainya. Jadi ini berkorelasi jelas dengan harga di mana landlord juga nggak bisa menurunkan harga. Mereka punya bottom price yang mereka harus kasih supaya bisa tetap survive terhadap pengelolaan biaya daripada perkantoran tadi. Kira-kira gitu, Mbak Saf. Oke, berarti untuk survive apakah keputusan menurunkan harga terbesit Pak sebagai landlord? Oh harus. Menurunkan harga dalam arti bukan berarti banding harga, enggak juga. Tapi kita memberikan diskon. Yang kedua memberikan installment. Yang ketiga memberikan service charge yang bervariasi sedemikian rupa sehingga baik landlord maupun juga sama tenan itu kita sama-sama bekerja sama untuk bisa survive. Oke. Karena terus terang aja berat ini posisinya kalau kita tidak
melakukan strategi-strategi yang signifikan gitu. Oke, berarti ini kan adalah upaya untuk beradaptasi dengan kondisi, Pak. Diskon yang diberikan sejauh ini berapa besar, Pak, memang untuk tenan-tenan? Oh iya, ada diskonnya tapi nggak terlalu gede lah ya. Jadi nggak terlalu dalam artian besar begitu, tidak. Jadi selain tadi diskonnya berapa persen tadi, ya itu berbeda-beda. Di CBD berbeda, di luar CBD berbeda, di Surabaya berbeda, tergantung juga perkantoran itu ada di daerah mana. Dan itu berbeda-beda, kita Baik, Pak nggak Tony. bisa langsung pukul rata gitu. Iya. Baik Pak Tony, tadi kan kita juga sempat menginformasikan bahwa sebenarnya harga yang telah tertera saat ini bahkan tak jarang masih sering dinego. Apakah dengan harga yang ada saat ini juga masih dinego, Pak? Mengingat banyaknya penawaran-penawaran dari gedung-gedung ataupun perkantoran lainnya, Pak. Oh iya, pastilah kita nego. Nah, jadi artinya selain itu tenannya menego kepada landlord tadi, kita berikan price-nya dinego, tapi kita berikan juga fasilitas yang lain. Yang notabene itu penting untuk membuat tenan itu bisa memberikan sebuah kenyamanan untuk tetap eksis di perkantoran yang mereka sedang tempati sekarang. Jadi seperti itu dia kondisinya. Jadi supaya bisa sama-sama survive lah, baik landlordnya maupun juga kepada tenan-tenannya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ferry. Pak Ferry boleh dijabarkan Pak, memang harga sewa gedung perkantoran saat ini berapa? Kalau misalkan tadi kan Pak Tony bilang sudah memberikan beragam upaya untuk bisa sama-sama survive, mulai dari diskon harga, instalasi, lalu fasilitas-fasilitas ekstra lainnya. Kalau misalkan dari harga sendiri Pak, saat ini berada di kisaran berapa Pak? Ya, seperti tadi yang disampaikan di awal pembukaan sesi ini bahwa harga di CBD itu sekitar 231, kemudian di Rp1.000 per meter persegi per bulan. Kemudian di luar CBD dia di bawah 200.000. Nah, tapi yang kita maksud di sini adalah harga yang dalam level harga penawaran ya. Nah, kalau harga realnya, nah ini yang jadi masalah gitu ya. Dalam kondisi tenant situation seperti ini, tenant market situation, penyewa gedung itu mempunyai bargaining position yang lebih baik dibandingkan landlord. Nah, di sini terjadi diskon. Nah, diskon ini tentunya nanti tergantung juga dari besaran ruang kantor yang diambil oleh tenant tersebut, kemudian seberapa besar pengaruh tenant itu ada di gedung, artinya apakah dia punya nama yang besar. Nah, dari catatan kami, diskon yang diberikan itu sekarang ini memang cukup signifikan ya, antara 10-40%. Jadi dari level asking tadi, kalau dia nego dan segala macam itu antara 10-40%. Dan ini memang yang menjadi perhatian, terutama untuk gedung-gedung yang tingkat okupansinya masih sangat rendah. Mereka mau nggak mau harus bisa lebih fleksibel untuk memberikan satu kemudahan bagi calon penyewa. Tapi untuk gedung-gedung yang okupansinya sudah agak lumayan tinggi gitu ya, sudah di atas 60-70%, tentunya diskon yang diberikan tidak sebesar itu, gitu ya, mungkin lebih kecil gitu.